Kalau nabung sama saya, dijamin 100% amanah. Karena saya yang pegang langsung uangnya. Banyak juga kok teman-teman di sini yang pada ikutan. Kalau nggak percaya, tanya aja sama yang lain. Wow, Lucy, tas lu baru lagi ya? Buset deh, tiap hari ganti tas mulu lu. Hehehe, iya dong. Bosen kalau pakai yang itu-itu aja. Gila sih, gue aja nunggu diskonan dulu baru beli. Makanya, lu harus belajar ngatur duit kayak gue dong. Ngatur duit apa ngabisin duit nih? Wong lu tiap hari aja suka belanja dan jajan mahal. Jangan salah ya. Gue jajan iya, tapi nabung juga jalan. Emangnya serius? Nabung apaan emang? Nah, ini dia. Gue lagi buka arisan sama tabungan. Biar duit kita nggak kepake terus buat jajan yang nggak jelas. Arisan? Kayak ibu-ibu komplek gitu ya? Iya, mirip-mirip lah. Cuma versi anak kampus. Kan bukan cuma ibu-ibu aja yang harus hemat. Generasi muda kayak kita juga jangan sampai hambur-hamburin uang buat hal-hal yang nggak penting. Emangnya sistemnya gimana sih? Aku penasaran banget. Soalnya aku belum pernah ikut-ikutan yang begituan. Gampang banget kok. Kita setor tiap bulan nih. Nanti diundi. Yang dapat bisa dipakai buat apa aja. Kalau tabungan sih bisa diambil kapan aja kalau dibutuhin. Emang tiap bulan soranya berapa, Beb? Fleksibel lah, ada paketnya. Mau yang ringan ada, yang mahal juga bisa. Makin kamu gede nyetornya, otomatis lu bakal dapat duitnya gede juga. Tapi aman gak sih? Takutnya kayak di berita-berita itu, nanti uangnya dibawa kabur lagi. Ya aman lah, Rin. Kan gue yang pegang langsung. Dijamin amanah 100% deh. Oh, jadi kamu yang tanggung jawab? Iya dong, dijamin 1000% amanah. Gue juga ikutan setor kok. Masa ya gue nipu? Kita kan udah temenan lama. Masa kamu gak percaya sih sama aku? Iya juga ya, kita kan temen. Mana mungkin temen nipu temen, ya kan? Makanya, ayo join. Lumayan kan buat masa depan. Ya udah deh aku ikut. Aku juga mau ajakin cowokku buat ikutan juga. Lumayan buat modal kawin daripada duitnya dipakai buat jalan-jalan terus. Oke deh, aku catat ya sekarang. Bu, pesen lemon tea-nya satu ya. Iya, Neng. Oh iya, Neng Lucy. Ibu denger-denger katanya Neng Lucy teh pegang tabungan sama arisan ya. Iya, Bu, betul banget. Emang kenapa ya, Bu? Ibu kepikiran mau ikutan. Lumayan buat anak ibu. Bentar lagi masuk SMA. Biar ada tabungan pas masuk daftar ulang. Wah, bagus banget itu, Bu. Keren deh, ibu mikirin masa depan anak. Jarang-jarang loh ada orang tua yang mikirin pendidikan anak zaman sekarang. Hehehe, harus atuh, Neng. Itu kan penting. Tenang aja, Bu. Kalau nabung sama saya, dijamin 100% amanah. Karena saya yang pegang langsung uangnya. Banyak juga kok teman-teman di sini yang pada ikutan. Kalau nggak percaya, tanya aja sama yang lain. Ya udah tuh, Neng, ibu ikut ya. Setorannya berapa? Nanti saya jelasin detailnya ya, Bu. Bisa disesuaikan sama kemampuan ibu. Tapi semakin banyak setorannya, semakin bagus sih. Oh iya, Bu. Sekalian, kalau ibu misalnya ada temen atau keluarga yang mau nabung atau ikut arisan, ajak aja ke saya. Bilangin kalau sama saya dijamin 1000% amanah. Oke atuh, Neng. Nanti ibu kasih tahu sama teman-teman ibu dan juga sama keluarga ibu. Oke deh, aku catat ya, Bu. Nanti anterin lemon tea-nya di sana ya, Bu. Saya mau duduk sebelah sana soalnya. Ya, Neng. Nanti ibu anterin. Bu, tadi siang kata si Asep, ibu ikut tabungan sama anak kampus ya. Iya, Pak. Sama Neng Lucy. Ikut-ikut ginian itu hati-hati bu. Sekarang banyak yang nipu, apalagi sama orang yang kita belum benar-benar kenal.
Ah, si bapak teh kebanyakan nonton berita. Neng Lucy itu anaknya baik, Pak. Nggak mungkin nipu kita. Lihat aja penampilannya. Bajunya teh bagus-bagus. HP-nya mahal. Apalagi tiap hari tasnya gonta-ganti terus. Pasti teh banyak duitnya. Lagian katanya dia buka arisan sama tabungan itu. Hitung-hitung buat bantu orang-orang. Biar bisa nabung kayak dia, Pak. Bapak cuma takut aja kena tipu. Soalnya udah banyak di berita-berita TV. Ah, si bapak ini, masa iya anak orang kaya mau nipu orang kecil kayak kita? Justru sekarang banyak modus kayak gitu. Assalamualaikum, Bu. Ya ampun, Lucy. Kamu uang dari mana? Bisa belanja segitu banyaknya, nak? Ya dari usaha lah, Bu. Sekarang kan Lucy lagi punya usaha. Jangan ngeremehin dong. Memangnya kamu punya usaha apa, nak? Kok nggak pernah cerita sama ibu? Ibu penasaran banget loh. Udah deh Bu, gak usah kepo. Yang penting sekarang Lucy punya penghasilan uang yang banyak tanpa harus capek-capek kerja lagi. Usaha apa emangnya nak? Coba jelasin biar ibu tahu nak. Ih, ibu tuh bawel banget sih. Dibilangin gak usah kepo. Ini tuh urusan anak muda. Orang tua kayak ibu gak perlu tahu. Astagfirullah, kenapa anakku jadi berubah seperti ini? Sebenarnya usaha apa yang Lucy lakukan sampai gak mau cerita sama ibunya sendiri? Beb, kapan nih Arsen mau dikocok? Semoga aja nama aku yang keluar. Soalnya aku lagi butuh uang nih. Bulan ini yang dapat arisan itu si Lisa. Lah, kok bisa langsung si Lisa yang dapet? Kan harusnya dikocok dulu dong. Jangan seenaknya ngasih-ngasih gitu aja dong. Kan perjanjiannya dikocok dulu kemarin. Beb, dengerin dulu deh. Kemarin si Lisa datang ke rumah gue malam-malam. Dia nangis-nangis. Katanya orang tuanya masuk rumah sakit dan butuh biaya banyak. Karena dia terus mohon-mohon, jadi gue kasihin lah. Makanya gue kasih deh. Lagian masa lu tega sih ngeliat Lisa kesusahan? Lisa kan temen lu juga. Ya kasihan juga sih. Tapi masalahnya aku juga pengen dapet. Orang tuaku lagi renovasi rumah, jadi pengen gitu bantuin dikit-dikit. Udah sih Rin, hitung-hitung kita nolong temen yang lagi kesusahan. Lagian kan yang lebih darurat itu masalahnya si Lisa. Kalau kamu kan gak penting-penting banget. Bulan ini kamu emang gak dapet uangnya. Tapi tanpa kamu sadari, kamu dapet pahala loh karena nolongin orang. Ya juga sih. Ya udah deh, semoga aja bulan depan aku yang giliran dapet. Lisa, gimana orang tua kamu? Udah mendingan belum? Hah? Orang tuanya emang kenapa? Orang mereka baik-baik aja kok. Lah, tadi pagi Lucy bilang katanya kamu datengin rumah dia malam-malam buat minta arisannya kamu dulu yang dapet. Karena orang tua kamu lagi masuk rumah sakit. Makanya arisan bulan ini dikasih ke kamu tanpa dikocok dulu. Hah? Enggak kok, orang tua gue baik-baik aja. Dia malah bilang sama aku kalau arisan pertama itu dia sendiri yang dapet. Hitung-hitung admin katanya. Lah, kok ceritanya beda sih? Berarti dia bohongin kita dong. Harusnya kalau emang dia pengen dapet pertama, bilang aja yang sebenarnya. Gak usah pakai ngarangan cerita segala, pakai bilang orang tua kamu sakit segala. Tahu tuh, katanya amanah, tapi bulan pertama aja udah berani bohong. Gimana kalau bulan-bulan selanjutnya? Ayo pulang, nanti kita tanyain langsung aja sama si Lucy-nya, biar jelas. Ayo, ayo. Neng Lucy, boleh enggak ya ibu ambil uang tabungannya? Ibu lagi butuh uangnya karena anak ibu tiba-tiba teh sakit. Rencananya sore nanti ibu mau bawa ke rumah sakit. Loh bu, tabungannya kan masih dikit. Masa udah mau diambil sih? Lagian uangnya udah masuk ke bank dan gak bisa langsung bisa dicairin gitu aja. Tapi ibu lagi butuh, Neng. Tolong ya, Neng. Katanya kan waktu itu bilangnya bisa diambil kapan aja. Ya emang sih, Bu. Tapi nggak bisa dadakan gini dong. Coba ibu pinjam dulu aja ke siapa gitu. Tetangga kek, saudara kek. Kalau nggak pinjol aja, Bu. Nanti aku ajarin caranya.
Uang ibu kan ada sama Neng Lucy. Kenapa ibu harus pinjem sama orang atuh Neng? Apalagi harus pinjol segala. Ya kalau gitu sabar dong Bu. Uangnya nggak bisa langsung cair pas diminta. Harus ada prosedurnya juga. Minimal 1 minggu baru bisa diambil. Oh begitu. Ya sudah atuh. Ibu nunggu sampai 1 minggu ya Neng. Aduh gimana nih. Padahal uangnya udah aku pakai buat shopping. Aku harus bisa ngulur-ngulur waktu nih. Ada apa ya kumpul-kumpul di rumah saya? Bu, ini rumahnya Lucy kan? Iya betul, tapi Lucy lagi nggak ada di rumah sekarang. Emangnya Lucy kemana, Bu? Ibu juga nggak tahu, dari pagi belum pulang-pulang. Bu, kita sebenarnya mau nagih uang tabungan sama arisan yang dipegang sama anak ibu, si Lucy. Iya Bu, tapi udah berbulan-bulan nggak bisa cair. Nomor Lucy juga nggak aktif. Banyak banget nih korbannya. Lucy nggak mungkin begitu, karena selama ini Lucy nggak pernah cerita sama ibu kalau dia pegang uang punya orang. Ibu beneran nggak tahu apa-apa. Bu, banyak korban yang ketipu sama Lucy. Bilangnya 100% amanah, tapi ternyata nol besar, Bu. Nanti bilangin juga ya Bu sama Lucy, suruh aktifin tuh nomornya. Karena udah beberapa hari ini dia juga nggak masuk kuliah. Kita nggak bisa hubungin sama sekali. Kita takut dia kabur, Bu. Iya, nanti Ibu sampaikan sama Lucy. Di sini Ibu minta maaf ya sama kalian semua. Kalau kelakuan anak Ibu buat kalian kecewa. Ya udah yuk, yuk kita pulang. Nanti kita kesini lagi kalau belum ada kejelasan. Ternyata rumahnya si Lucy sederhana banget ya. Kirain selama ini dia anak orang kaya loh. Iya ya bener, aku kira rumahnya gede, minimal 2 lantai gitu. Padahal selama ini dia kelihatan hidup mewah banget. Katanya teh anak orang kaya, sering bolak-balik luar negeri. Lah, ini mah rumahnya aja biasa-biasa aja, lebih bagusan rumah saya. Berarti selama ini Lucy cuma pencitraan doang ya? Pantesan duit kita nggak ada yang dikasihin, jangan-jangan dipakai buat gaya-gayaan dia. Pantesan tiap hari bajunya bagus terus, tas juga gonta-ganti. Ternyata hasil nipu orang. Gimana Bu, mereka udah pergi belum? Kenapa kamu gak keluar tadi, Lucy? Harusnya kamu hadapi mereka semua. Kamu harus tanggung jawab sama perbuatan kamu sendiri. Emangnya bener yang dikatakan mereka itu? Uang mereka ada sama kamu emangnya? Ya emang sih, tapi uang mereka udah habis. Udah aku buat belanja, Bu. Jadi semua yang mereka bilang itu bener. Ya Allah Lucy, kenapa kamu bisa kayak gini? Itu dosa nak, kamu harus balikin uang mereka. Kasihan, mereka juga butuh uangnya. Ibu ini lebay banget sih, pakai ngomongin dosa segala. Lagian gimana caranya aku balikin uang mereka? Ibu pikir tiap hari aku belanja itu dari mana uangnya? Kalau bukan hasil nipu orang. Astagfirullah Lucy, terus kamu mau gimana sekarang? Pasti orang-orang itu bakal kesini lagi buat nagih uang-uang mereka. Tenang aja Bu, aku udah rencanain ini dari awal. Aku mau pergi dari sini, aku mau pindah ke Thailand, nyamperin pacar aku Bu. Dia itu pengusaha sukses di sana, duitnya banyak loh Bu. Ya Allah Lucy, terus kamu mau ninggalin ibu sendirian di sini? Terus kuliah kamu gimana nak? Selama ini ibu susah payah banting tulang biar kamu bisa kuliah. Ah, kuliah mah gak penting-penting amat Bu. Yang penting tuh sekarang masa depan aku. Kesempatan itu gak datang 2 kali Bu. Kapan lagi coba punya pacar orang luar negeri? Udah gitu pengusaha sukses lagi. Makanya selama ini aku selalu berpenampilan fashionable. Biar kalau aku pacarku, aku ini kelihatan anak orang kaya. Kalau aku buluk, mana mungkin dia naksir sama aku. Ini tuh namanya strategi, Bu. Ya Allah Lucy, kenapa kamu sampai mikir sejauh itu? Kalau emang dia cinta sama kamu, harusnya dia yang datang nemuin kamu. Bukan malah kamu yang kesana buat nemuin dia. Dia kan punya usaha di sana yang nggak bisa ditinggal, Bu. Tadi kan aku udah bilang kalau dia itu pengusaha. Lagi pula aku juga mau kok tinggal di sana. Karena kan dia juga janji mau nikahin aku secepatnya.
Ya Allah, Nak. Emangnya kamu gak kasihan ninggalin ibu di sini sendirian? Ibu kan gak punya siapa-siapa lagi selain kamu. Udah deh, gak usah lebay. Masa ibu mau ikut sih? Ibu kan udah tua, penampilan juga kampungan. Aku malu lah kalau sampai calon mertuaku lihat kondisi ibu. Bisa-bisa rencana pernikahanku dibatalin. Emangnya kamu udah yakin sama keputusan kamu itu? Ibu khawatir terjadi apa-apa sama kamu, Nak. Ibu gak usah khawatir. Nanti tiap hari Lucy bakal update keseharianku di sana. Biar orang-orang juga lihat kalau aku ini akan jadi istri pengusaha di Thailand sana. Dia itu beneran orang kaya, Bu. Buktinya dia udah beliin aku tiket buat aku berangkat besok. Apa? Kamu mau berangkat besok? Ya Allah, Lucy, jangan tinggalin ibu. Ibu nggak punya siapa-siapa lagi selain kamu, Nak. Ih, lebay deh nangis mulu. Kayak mau ditinggal mati aja. Awas minggir, aku mau prepare barang-barang buat berangkat besok. Lucy, keluar kamu. Balikin duit kita. Bu, mana Lucy? Suruh dia keluar. Balikin duit kita sekarang. Lucy nggak ada di rumah. Lucy udah pergi ke bandara pagi-pagi. Apa? Ke bandara? Mau kemana dia, Bu? Katanya mau pergi ke Thailand. Mau tinggal di sana sama pacarnya. Serius, Bu? Jadi dia kabur? Terus dia ninggalin ibu sendirian di sini? Ya ampun, tega banget sih dia. Dasar anak durhaka. Ibu minta maaf karena ibu nggak bisa gantiin uang kalian semua. Tapi nanti kalau ibu punya uang, nanti ibu bayar uang yang dipakai sama anak ibu itu. Sekali lagi ibu minta maaf. Ibu minta maaf, Bu. Yang salah itu Lucy, bukan ibu. Justru sekarang kita kasihan sama ibu karena ibu punya anak setega Lucy. Kita doain aja semoga Lucy cepat sadar dan menyadari kesalahannya. Akhirnya ketemu juga. Biasanya cuma lihat di HP, tapi ini bisa lihat langsung. Ternyata kamu lebih cantik aslinya daripada di HP. Ah, bisa aja. Kamu juga ganteng kok. Pasti kamu capek kan habis perjalanan jauh. Ayo kita langsung masuk ke mobil. Capek sih, tapi seneng banget bisa ketemu kamu. Ayo kita langsung berangkat. Mobil udah menunggu. Oke. Sayang, kok jauh banget sih? Kita sebenarnya mau kemana? Kok dari tadi nggak nyampe-nyampe? Kita mau ke Kamboja. Hah, Kamboja? Iya, banyak saudara aku di sana. Kamu pasti betah deh. Ada orang Indonesia juga kok. Makanya aku bisa lancar gini ngomong Indonesianya. Hah, Kamboja? Bukannya itu yang sering orang omongin soal judi online, perdagangan orang. Jangan-jangan aku ketipu lagi. Anan, aku jadi nggak enak perasaan deh. Aku mau pulang aja. Tiba-tiba aku kepikiran ibu. Kamu udah jauh-jauh ke sini, sekarang mau balik lagi. Enak aja. Aku udah beliin tiket mahal-mahal, malah mau pulang. Denger ya, kalau kamu aneh-aneh, aku turunin kamu di jalan. Bila perlu, aku dorong ke jurang. Jangan, Anan. Kayaknya aku ditipu deh. Ternyata dia itu bukan pengusaha. Ibu, aku takut. Ngapain kita kesini? Ini tempat kerja kamu sekarang. Kerja? Maksudnya apa? Katanya kamu mau nikahin aku. Hah? Nikah? Aku itu cuma nipu kamu. Biar kamu datang ke sini. Sekarang kamu bakal kerja jadi scammer judi online. Hah? Nggak mau. Aku mau pulang aja. Enak aja. Apa? Target kamu hari ini nol lagi? Aku udah berusaha, Pak, tapi... Alasan, kamu mau makan apa kalau nggak dapet target? Maaf, aku... Kamu ini beban, bodoh, nggak berguna. Besok kalau masih gagal, siap-siap kamu dihukum. Aku mau pulang. Aku mau pulang. Ini karma karena aku nipu orang. Sekarang aku yang ketipu. Ibu, maafin aku.
Hati-hati ya teman-teman, jangan gampang kemakan omongan manis. Hari ini kita nipu orang, besok bisa aja kita kena tipu. Harus lebih waspada, jangan asal percaya sama orang, dan jangan tergoda jalan pintas.